Semua umat manusia yang menghuni planet ini sudah harus tahu bahwa seseorang akan ke surga atau neraka selama masih hidup dan bernafas. Bukan sudah mati dan telah menjadi bangkai, karena bangkai tidak berdaya lagi dan menjalani proses pembusukan menjadi debu. Kata Yesus, "Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Yohanes pasal 14 ayat 4. Bagaimana caranya Yesus menemukan jalan ini? Dan mau jalan kemana? Ya jelas jalan ke surga. Yesus masih hidup atau sudah meninggal? Ya jelas Yesus masih hidup. Sebab jika seorang telah meninggal, tidak berbicara lagi seperti ini. Yesus dapati jalan ini. Saya mendaulat saudara menyimak Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-80. Adapun Yesus bertambah dewasa atau bertambah besar dan makin kuat rohnya. Lai menerjemahkan kalimat ini dengan frasa bertambah besar. Sedangkan teks Precious Moment Bible menulisnya, "The child grew and became strong in spirit." Bentuk lampau, bukan bentuk present. Artinya bertambah besar dalam rohaninya, bukan fisiknya Yesus. Kan Yesus ke padang gurun selama 40 hari lamanya, bukan Yesus bayi atau Yesus remaja dalam pertumbuhan fisik, tetapi Yesus di padang selama 40 hari untuk pertumbuhan rohaninya. Bandingkan dengan saudara yang masih hidup dan bernafas. Kapan saudara juga akan tahu jalan ke situ? Ke situ yang dimaksud Yesus adalah ke surga. Yesus memberi standar hidup ini kepada kita pengikut-pengikutnya. Bagaimana caranya supaya ketika kita masih hidup dan bernafas sudah tahu bahwa sebelum meninggal kita akan masuk Firdaus. Rasul Paulus mengajarkan atau menuliskan kepada kita bahwa manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu atau hal duniawi baginya atau bagi Paulus adalah suatu kebodohan, dan manusia duniawi tidak dapat memahaminya sebab pengetahuan tentang masuk surga hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, dan manusia rohani tidak dapat dinilai oleh orang lain. Paulus mengakhiri penjelasannya ini dengan kalimat, "Kami memiliki pikiran Tuhan," kata Paulus. Penjelasan ini diambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 16. Tetapi siapa-siapa yang Paulus maksudkan dalam kata kami? Ya jelas Timotius, Lukas, Erastus, Markus, dan lain-lain. Itulah teman-teman Paulus. Saudara dalam hidupmu pernah mengusung orang mati bersama iring-iringan ke kuburan? Maka ingatlah bahwa saudara juga di suatu saat nanti akan diusung dengan cara yang sama menuju liang lahat atau dunia orang mati. Tetapi pernahkah saudara membayangkan bahwa roh dan jiwamu kemana? Betapa konyolnya jika selama saudara hidup dan bernafas belum tahu rohmu kemana akan pergi setelah mereka berpisah. Yohanes 13 ayat 33, Yesus berkata, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu." Beberapa catatan penting yang perlu saudara ingat ialah: 1. Kalimat ini disampaikan oleh Yesus pada saat masih hidup dan belum mati di salib.
Yang kedua, inilah standar hidup orang Kristen, yaitu tahu kemana roh dan jiwa kita pergi selama masih hidup. Dan yang ketiga, kabar tentang jalan ini akan disampaikan oleh Roh Kudus sebagai server rohani kita sebagai pengikut-pengikutnya. Yang tidak atau belum dapat server ini harus tetap berjuang. Efesus pasal 6 ayat 12. Kalau saudara tidak mau berjuang berarti masih dianggap orang luar. Luar berarti manusia yang belum ditarik oleh Tuhan. Kenapa belum ditarik? Kalau orang yang belum ditarik Tuhan membaca firman tidak mengerti, mendengar pun tidak mengerti, melihat pun tidak menanggap. Markus pasal 4 ayat 12. Jika saudara belum mengerti firman Tuhan, berarti saudara masih di kategori orang luar, dan roh Tuhan tidak akan berbicara kepada saudara yang seperti itu. Bagaimana caranya supaya saudara berjuang dan menjadi orang dalam? Hal yang paling utama adalah, atau hal pertama adalah memegang rencana dan tujuan Kristus, yaitu menyediakan keselamatan bagi orang berdosa. Lukas pasal 19 ayat 10. Langkah kedua, memiliki sudut pandang Kristus, yaitu kerendahan diri. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 8. Iman yang menyelamatkan pada Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 12 atau 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Langkah keempat, mempunyai kewajiban untuk mengikuti arahan Roh Kudus, atau Efesus pasal 4 ayat 30. Dan langkah yang kelima adalah memperbaharui pola pikir kita setiap hari. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Inilah SOP atau Standard Operational Procedure yang paling mendasar. Ada banyak langkah, tapi saya akan lanjutkan di video-video saya yang lain, karena jika saya memberikan semua, nanti saudara akan lupa. Ini SOP dasar, cukup 5 langkah saja. Jika saudara sudah mengikuti 5 langkah dalam SOP dasar ini, maka yang disebut orang Kristen akan berkemampuan mendengar plus mengenal suara Roh Kudus. Yohanes pasal 10 ayat 27, Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku." Standar mendengar suara Tuhan sebenarnya tidak sulit, karena ditulis dalam Injil. Karena mempelajari Injil secara cermat, kita akan cepat mengenali suara Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita kenal dan tahu bahwa itu suara Tuhan? Saya sampaikan 3 langkah sederhana saja, yaitu pertama, pelajari dan renungkan firman Tuhan jika memiliki waktu luang dan bila perlu dihafalkan. Ayat yang kedua, menerapkan apa yang kita telah membacanya dari Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Yang ketiga, semua keinginan kita harus disampaikan lewat doa. Caranya mengenal suara Tuhan merupakan pertanyaan yang umumnya ditanyakan oleh banyak orang dari berbagai zaman. Contoh di dalam kitab Samuel. Samuel mendengar suara Allah, namun tidak mengenalinya sampai dia diberi petunjuk oleh Eli. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Gideon mendapatkan wahyu secara fisik dari Allah dan masih meragukan apa yang didengarnya, sehingga dia meminta tanda, bukan sekali tapi 3 kali, yaitu Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, khususnya ayat 17 sampai dengan 22, dan disambung lagi ayat 36 sampai dengan 40. Ketika kita mendengarkan suara Allah,
Bagaimana kita tahu pasti bahwa dialah yang berbicara? Pertama-tama kita memiliki apa yang tidak dimiliki oleh Gideon dan Samuel, Alkitab yang lengkap, firman Tuhan yang diinspirasikan, yang dapat kita baca, pelajari, dan renungkan. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia Kristen, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara dipersilahkan membaca 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17. Apakah saudara memiliki pertanyaan yang menggelisahkan atau sedang bingung mengambil keputusan dalam hidup? Lihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai hal itu. Allah tidak akan pernah menuntun dan mengarahkan saudara dengan cara yang bertentangan dengan apa yang diajarkan atau dijanjikan dalam firman-Nya. Titus pasal 1 ayat 2. Kedua, untuk mendengarkan suara Allah kita perlu memiliki hubungan dengannya. Yesus mengatakan, tadi saya kutip ayatnya, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Yohanes pasal 10 ayat 27. Saya dapat secara pribadi memahami ayat ini, namun terkait dengan sapi bukan domba. Ayah mertua saya memiliki sebuah peternakan kecil di kampungnya. Setiap kali kami pergi berkunjung, paling sedikit 1 kali dalam sehari saya keluar dengan dia untuk mengurus ternak. Ayah mertua saya akan keluar dari truk menyerukan beberapa kata dengan lembut, dan segera truk kami dikelilingi oleh sapi-sapi yang dengan semangat menantikan jerami. Namun jika saya yang membuka pintu truk, binatang-binatang itu akan tersebar ke segala penjuru. Mereka kabur. Apa bedanya? Semua ternak itu bersama-sama dengan ayah mertua saya paling sedikit 1 kali, kadang 2 atau 3 kali dalam sehari. Karena bertemu setiap hari dengan orang yang memberi mereka makan dan merawat mereka. Ternak-ternak itu merasa tenang ketika bersamanya. Mereka langsung mengenali orang asing di tengah-tengah mereka. Dengan mendengar suara Allah. Untuk mengenali dan mendengar suara Allah, saudara perlu menggunakan waktu bersama-sama dengan Dia setiap hari lewat membaca firman-Nya. Pastikan bahwa setiap hari saudara menikmati waktu doa yang berkualitas, mempelajari Alkitab, dan dengan tenang merenungkan firman-Nya. Makin sering saudara menggunakan waktu secara intim bersama Tuhan dan firman-Nya, makin mudah saudara mengenali suara Tuhan dan prinsipnya dalam hidup saudara. Saya kasih contoh yang lain lagi yang sederhana. Karyawan bank dilatih untuk mengenali uang palsu dengan mempelajari uang asli secara cermat, sehingga dengan mudah mereka mendeteksi uang palsu. Kita perlu dengan cermat mengenali firman Tuhan yang telah difirmankannya olehnya sendiri, sehingga ketika Allah berbicara atau sedang menuntun kita, maka kita akan jelas mengetahui bahwa itu suara Allah. Dikaitkan dengan tema kita hari ini, yaitu kapan saudara tahu kalau ke surga atau neraka, setelah meninggal atau masih hidup? Jawabannya adalah masih hidup. Ketika saudara akan berpindah ke alam lain, yaitu Firdaus, maka roh akan menyampaikan itu kepada saudara sehingga saudara akan bersiap-siap, bukan sudah mati. Kalau orang yang sampai dengan sudah mati dan belum pernah mendengarkan dari server ini, tandanya adalah dia sangat-sangat gelisah menempuh ajal atau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Lihat banyak orang yang begitu, makanya dalam sesi ini saya harus membuat menjadi bagian 1, 2, dan 3. Sungguh benar bahwa Allah berbicara kepada kita
yang kita dapat membaca firman-Nya dan mengerti kebenaran. Allah dapat saja berbicara secara lisan kepada manusia, namun secara utama Dia berbicara melalui firman-Nya dan kadang-kadang melalui Roh Kudus kepada hati nurani kita, melalui keadaan, melalui orang lain, melalui kejadian alam, melalui bermacam-macam peristiwa yang kita hadapi setiap hari. Dengan menerapkan apa yang kita dengar dan kita baca dari kebenaran firman Tuhan, kita dapat mengenali suaranya. Ulasan ini saya mendaulat saudara memperhatikan prosesi Nabi Elia naik ke sorga secara hidup-hidup. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan 18. Baca sendiri supaya saudara kaitkan dengan tema yang tadi saya sebutkan. Amin.